Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilahirkan oleh manusia, ayah dan bunda, dididik oleh sosial media. Agar lebih bersahaja, kita ulangi salam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada alasannya kenapa ucapkan selamat malam ayah dan bunda sekalian. Karena saya melihat binar-binar bintang di mata peserta semua. Tolonglah Pak, Bu, agak meriah dikit gitu ya. Agak susah gitu. Saya sudah nyari ini apa yang bisa membuat tertawa, apa yang ternyata tadi juga gak bisa buat tertawa gitu. Tolong dibantu ya Pak, gitu. Agak bagaimana gitu. Kalau saya lempar jokes, ketawa dikit boleh gitu. Meskipun ketawanya nggak ikhlas nggak apa-apa. Masalah ikhlas itu bukan urusan saya. Yang penting Bapak Ibu ketawa, saya sudah senang. Baik, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Asbahna wa asbahna lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang telah menghinakan kesyirikan dan kekuatannya, yang telah mengatur segala urusan dan perintahnya, dan yang telah bergilirkan hari-hari bagi seluruh umat manusia dengan keadilannya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruahkan kepada Amirul Mujahidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah tegakkan menara Islam melalui pedang. Baik, alhamdulillah ayah dan bunda sekalian, tanpa berpanjang kata, tadi saya sudah dipersilakan oleh Ustadz Isnafal. Saya disuruh moderator itu berdiri, tapi karena ini sudah di atas, kalau saya berdiri kembali lagi di mukadimah tadi, saya takut wala gitu ya. Karena yang di hadapan saya adalah wali santri yang saya didik sebenarnya. Seperti itu. Hari ini kita kedatangan seorang pemateri yang luar biasa. Jadi tadi waktu saya di mobil, ternyata ada beberapa kemiripan gitu. Kalau tadi diperhatikan saya ke depan bawa kopi. Jadi ada specialty Arabica dari Gayo Wine V60. Enak. Menurut saya enak. Ternyata menurut Ustaz Hendra juga enak gitu. Ada sedikit kemiripan saya sama Ustaz. Cuman beliau pemateri, saya moderator, dan tadi sudah sempat disinggung, Ustaz, pecinya mana? Kan saya pakai peci, saya pakai peci. Ini setelah saya dipaksa baru saya mau pakai peci. Ustaz, kalau foto pakai peci ya, saya pakai peci lah. Saya pakai peci. Di semua acara sepertinya cuma saya tidak pakai peci, termasuk tadi. Ustaz pakai peci. Saya sih tidak pakai peci, Ustaz. Takut saya yang dikira pematerinya. Karena Ustaz Hendra hari ini tidak pakai peci. Dan bisa dilihat ketika saya bertemu tadi, komen saya pertama adalah, Ustaz, untuk lebih muda aslinya daripada fotonya. Kalau dilihat fotonya kan kayak saya diem ketawa, Masya Allah, terima kasih ya, terima kasih. Begitu ya fotonya begitu. Baik, beliau lahir di Lumajang, seorang tenaga kesehatan medis dan spesialis tibun nabawi, atau kalau dibilang spesialis sepertinya beliau tidak suka, tapi memiliki ketertarikan lebih di tibun nabawi begitu. Saya butuh buka. Beliau juga seorang ketua dari Hijrah United Malang dan membina Bikers Muslim Malang Raya. Anak motor. Jadi kalau kita melihat anak motor suka tawuran, ini anak motor yang jadi ustaz. Saya tadi waktu di mobil sudah diajak touring. Semoga dapat izin dari yayasan ketika diajak touring sama Ustaz. Saya alasannya gampang. Saya diajak touring sama Ustaz Hendra. Tujuannya berdakwah. Meskipun di tanggal-tanggal hari kerja gitu. Boleh Ustaz, boleh. Boleh Ustaz. Ya, siap. Baik. Dan yang terakhir, saya pernah berkantor di salah satu kampus. Di lantai paling atas ada sebuah tulisan
jika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu akan datang. Dan ternyata itu adalah hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis kalau tidak salah, dan tolong dibenarkan jika salah, nomor 6051 kalau tidak salah seperti itu. Dan itu sangat nyambung sekali dengan materi yang akan beliau sampaikan, berhubung juga beliau sering mengisi kajian rutin terkait dengan parenting dan keluarga seperti itu. Sebelum saya serahkan kepada beliau, ada sebuah kisah yang menarik, menurut saya menarik, di anak didik saya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan zaman-zaman yang serba modern gitu, tidak bisa jauh dengan HP, laptop dan lain sebagainya. Suatu ketika si anak itu dimintain tolong sama ibunya untuk beli minyak goreng. Dek, beliin ibu minyak goreng. Oh bentar bu, bentar dikit lagi. Oke, ditunggu lah sama ibunya. Diminta tolong lagi. Dek, ayo dek, beli minyak goreng. Dikit lagi bu. Nah, yang ketiga, dek, ayo beli minyak goreng. Ini mau goreng nih. Bentar bu, dikit lagi. Ini nggak bisa di pause, nggak kayak zamannya ibu dulu waktu main soliter. Bapak ibu pernah main soliter di laptop, di komputer Windows 98. Saya yakin zamannya ayah dan bunda ketika besar dulu berdampingan dengan Windows 98. Kalau saya sudah Windows 10, Windows 11. Nah, ternyata ada gap yang cukup jauh di sini. Karena anak itu memainkan game yang tidak ada pada masanya, dan gamenya itu tidak bisa di pause gitu. Jadi kalau saya jadi anak, saya juga blunder banget. Lagi main enak-enak, dikit lagi menang, tiba-tiba disuruh beli minyak goreng. Nah, mungkin nanti Ustaz Hendra bisa sedikit menjelaskan. Yang salah sebenarnya siapa? Apakah anak yang tidak mengerti orang tua? Apakah orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman terhadap anak-anaknya? Yang salah di mana? Kalau saya sebagai anak, yang salah ya orang tua. Boleh, gitu boleh. Boleh dong, boleh. Saya kan anak-anak. Saya mengatakan bahwa orang tua itu nggak ikut perkembangan zaman. Nggak tahu nih saya main apa nih, nggak bisa di-post nih. Kalau ditinggal saya kalah. Gitu. Kalau saya lanjutkan, durhaka dong saya. Kenapa nggak ibu saya yang mengerti saya? Gitu. Boleh kalau saya pikirnya begitu ya. Nah, karena pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah di sini berarti kan didiklah anakmu, titik beratnya kepada orang tua saja, bukan kepada anak. Saya akan membela seluruh anak di dunia ini untuk tetap bermain game misalnya. Boleh dong, boleh. Karena zamannya mereka adalah lekat dengan teknologi. Nah, akan dibahas lebih lanjut oleh Ustaz Hendra terkait dengan apa yang saya tanyakan, terkait dengan keresahan-keresahan kita, terutama tema besar kita adalah dilahirkan oleh orang tua dan dibesarkan oleh sosial media. Silakan Ustaz. Terima kasih kesempatan Ustaz Rizky. Insya Allah pertama kali ketemu langsung klik kan ya. Tapi kami normal Insya Allah. Saya sudah punya istri, beliau punya istri. Dia perhatian sekali dengan saya. Saya tuangkan kopinya boleh Ustaz? Boleh. Boleh Mas. Diminumkan juga. Ini tidak menambah perasaan apapun ya, tidak ada. Masya Allah. Terus ada klarifikasi besar-besaran mengenai perkataan beliau tadi ya. Jadi Bismillah, saya harus minta izin berulang-ulang. Tadi saya sudah salim. Di sini ada orang yang lebih tepat daripada saya, yaitu ada guru kami Ustaz Haji Sofyan Sofi. Saya sudah salim dengan beliau. Beliau adalah orang yang paling afdol duduk di sini. Saya minta izin Ustaz, di darah saya mengambil ilmunya beliau. Saya ingat sekali kalau beliau mengajar anakku, Masya Allah. Yang pernah kuliah di mana Abdurrahman bin Auf, ciri khasnya beliau kalau ngajar apa? Ya cepat. Ingat sekali. Dan baik, lebih dekat. Kemudian mengenai touring tadi, jadi touring kalau saya ngajak beliau untuk touring, insya Allah nggak ada hubungannya dengan izin yayasan Ustaz Hendri, karena touring kami ahad. Angkat subuh, kajian, kemudian ke kafe kita ngobrol. Terus biasanya kami gotong beras, ya gotong beras bersama dengan komunitas gerakan infak beras, mengantarkan beras itu ke pesantren
pesantren takfir, harapannya setiap butiran beras itu yang mereka makan, mereka bilang alif kita dapat, itu aja. Daripada buat gonceng perempuan, malangnya buat, mending buat gonceng istri ya, baik. Nah, tapi kemudian ketika kita melihat tema kali ini mengenai dilahirkan manusia diasuh oleh sosial media, waktu itu saya dihubungi Ustaz Hendri. Tadi waktu itu malam ya, jadi agak saya salah fokus ya. Dilahirkan manusia diasuh, jadi bayang diasuh mertua sih. Ternyata diasuh sosial media. Oke. Jadi Bapak Ibu, ayah bunda dan para asatidz yang saya muliakan, yang saya hormati, saya akan mencoba memberikan pendekatan tentang tema ini dari sisi medis, karena saya tenaga medis, dan nanti kita akan ambil sisi-sisi parenting ya, kaidah-kaidahnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama. Kami juga ngajar tarbiyatul aulad fil Islam di beberapa majelis, dan itu kaidah-kaidahnya masuk semuanya, dan kita harus tahu bahwa Islam ini tak lekang oleh zaman ya, tak lekang oleh tempat. Maka kita mau bahas apapun, Islam bisa hadir di situ, bisa lumer di situ Islam. Siap ya slide-nya ya. Oke. Jadi saya langsung ambil dari webnya langsung. Ya, saya langsung ambil dari webnya langsung. Jadi sebelum kita ke sini, saya ingin berbicara begini dulu ya. Adakah di antara kita yang mendapati anak itu nggak bisa lepas dari gadget? Ketika diminta marah, ada ya? Ada? Kita menjumpai itu diminta marah. Kalau kemudian gadget yang dia pegang diminta marah, kita tetap meminta atau kemudian mengasihkan? Kalau ibu-ibu jawabnya gini, itu tadi jawabnya sungkan saya tinggal tidur. Oke. Sehingga gadget ini ternyata yang awalnya fungsinya adalah sebagai wasilah kehidupan, untuk komunikasi, untuk mendukung pekerjaan, kemudian beralih fungsi jadi obat penenang. Asalkan nggak nangis, itu aja yang dipikirkan. Asalkan nggak nangis. Jadi gadget beralih menjadi penenang. Kalau sudah kita berpikiran bahwa gadget sebagai penenang, berarti kita punya urut lebih. Ketika mereka ketagihan gadget, mereka tidak bisa lepas dari itu. Terus kita konsultasi ke Ustaz, mengatur Ustaz Sofyan Lufi, Sofi, Ustaz Latif Utsman, dia juga dulu. Pokoknya ngadu ini gimana Ustaz, ketagihan gadget. Ya enggak, sebenarnya itu sesuai kemauan kita. Sesuai kemauan kita. Sudah, maka pertanyaannya begini, apakah HP gadget itu harta atau bukan? Termasuk emas atau bukan? Termasuk emas. Makanya kan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 5, wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan engkau berikan kepada orang yang sufaha, sofi, kepada orang yang akalnya belum penuh. Mau tak terjemahkan sofi itu sebenarnya bodoh sebenarnya, nggak enak saya ngomong bodoh itu nggak enak. Itu contoh bahasa contoh gimana? Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan engkau kasih harta itu kepada orang yang belum berakal penuh. Dan kita kasihkan itu kepada anak. Terus ketika sudah 2 tahun, 3 tahun mereka ketagihan, dicabut gak mau, kita protes, kita konsultasi. Itu sesuai kemauan panjenengan, sesuai kemauan kita. Karena di awal sudah mainnya salah. Nah, awal ini kuasanya orang tua apa anak? Orang tua. Ini kuasanya orang tua. Sementara kita salah di awal. Kita telah memberikan itu kepada mereka, dan itu harta. Makanya kalau di dalam arkanul rukun jual beli itu kan syarat sebagai al-ba'i atau kemudian al-mushtari, dia sebagai penjual atau pembeli
itu salah satunya adalah ghairu safi. Dia nggak boleh orang yang bodoh, dia nggak boleh anak kecil, sobi itu nggak boleh jual beli karena mereka nggak tahu tentang barangnya, kecuali biizni, kecuali dikatakan oleh para ulama, kecuali dapat izin dari orang tuanya. Contohnya anak kecil itu, tahu nggak ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau bapak-bapak kaya nggak, kemungkinan besar nggak tahu konten ini. Ada konten di reels Instagram, itu ibu-ibu nyuruh anaknya beli belanjaan. Ada yang tahu nggak? Kecil, ya tahu itu ya. Itu. Jadi dia diberi catatan gitu, terong, kemudian kacang panjang sekian, dia dapat. Oke. Maka kalau kemudian sifatnya belanja ini atas perintah, namanya tuh apa itu? Janganlah kau memberi, berarti yang memberi itu lebih kuasa. Kurangnya daya kepemimpinan orang tua yang menyebabkan mereka diasuh oleh sosial media. Yang ngasih itu yang kuasa. Coba ketika kita melihat yaitu mengenai yadul ulya aula min yadi sufla, tangan yang di atas itu lebih utama, lebih mulia daripada tangan di bawah. Maksudnya ngasih. Walaupun sekarang orang itu kalau dikasih karena tahu hadis itu ambilnya gini, ini karena biar sama-sama di atas jadi ini baiklah mulai dari ya sudah sakarabe. Tapi ini menunjukkan orang yang ngasih itu orang yang punya kelebihan daripada orang yang dikasih. Berarti yang punya kelebihan adalah orang tua yang punya fadilah itu, punya kuasa itu, dan kepemimpinannya runtuh di awal. Mimpin anak kecil, bayi itu bisa apa? Balita bisa apa? Nggak bisa mimpin, menguasai dia nggak bisa. Karena tugasnya bukan hanya melahirkan, tapi membimbing, mentarbiyahnya. Terus masalahnya begini, kita itu cita-cita untuk anak kita tinggi. Ya Allah, jadikan penghafal Al-Quran karena orang tua tidak apa cukup orang tuanya. Ya Allah, la yudalkul mu'min fi jurhin wahidin marratain. Karena prinsipnya orang beriman, kata Nabi, adalah tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Cukup orang tuanya yang nggak hafal Al-Quran, anaknya jangan. Itu kan cita-cita tinggi tuh kita. Tapi di awal kita sudah nggak bisa menguasai. Bagaimana mereka mau menerapkan adab berbakti kepada orang tua kalau HP saja kita kalah tuh? Itu dulu sebelum ke jurnal. Ini jurnal penelitian ya. Ini jurnal medis yang akan kita kaji. Sebelum di situ kita brainstorm ini dulu, Bapak Ibu. Dan kita kalah. Celakanya ketika ayahnya muncul, HP taruh enggak, ya sudah. Ternyata begitu. Ayah ini pemimpin, sudah takut sama anak, sama istri juga takut. Subhanallah. Kiamat sughra. Kiamat kecil. Insya Allah nggak ada di sini. Ini ayah-ayah pemberani, masya Allah. Tampak luar biasa gagahnya, senggotnya sangat, masya Allah. Walaupun saya nggak tahu kalau kemudian ketika masuk rumah hatinya jeruk gigi, aku nggak tahu. Tapi yang paling penting, coba makanya ayah itu masya Allah. Peran ayah itu mungkin secara kuantitas kurang karena ayah memang banyak di luar, tapi kualitas waktu yang luar biasa. Kualitas waktu ya, makanya peran ayah itu penting sebagai pemimpin. Pernah nggak Bu menjumpai anak itu kalau dibangun subuh oleh panjenengan itu sulit bangun, tapi ketika ayah datang bangun, cuma gini bangun langsung. Ada yang begitu? Berarti Anda berada di rumah yang benar. Ya. Ayah punya wibawa di situ, memimpin betul. Makanya saya tuh melihat kalau ada seorang ayah yang tidak punya kuasa terhadap HP ya, terhadap anaknya, saya jadi ragu ingin mengatakan dia ini seorang yang tidak takut istri. Saya ragu mau bilang gitu. Lah sama HP aja nggak berani. Oh iya, saya potong dulu pembahasannya mengenai kopiah tadi ya. Ini saya habis ini jadi ingat. Jadi tadi dia kan bilang bahwa
Ustaz Elki bilang sahabat saya mencintai beliau karena Allah. Saya nggak pakai kopiah karena pemateri, nggak pakai kopiah. Enggak, sebenarnya saya bawa kopiah 3 gitu. Jadi saya sudah siap-siap pakai kopiah. Ketika yang jemput tidak berkopiah, maka saya titipkan ke anak-anak. Kalau seandainya beliau hari ini memakai kopiah, saya saat ini juga pakai kopiah. Itu oke. Itu Saya dari kasih bawa kopi. Ada juga saya kopi. Ada. Jadi kalau sudah ada momen di mana saya tidak boleh tidak memakai, akhirnya saya keluarkan. Oh gitu ya. Saat ini Saya ngikut aja. Oh gitu. Iya. Sama ya. Kecuali kalau beliau pakai jilbab, saya nggak mau pakai jilbab. Nggak mau saya, walaupun dipaksa. Apalagi pakai jilbab, terus maskernya polkadot. Ya. Itu kita kembali ke situ bahwa masalah anak ketagihan gadget dan kemudian dia diasuh oleh sosial media, ada kepemimpinan di dalam keluarga yang harus dirawat inap sesegera mungkin. Bisa jadi kepemimpinan ayahnya bagus, tapi masalahnya ketika ayahnya keluar rumah, ayahnya kan punya peraturan, pokok main gadget harus selesai di petang baru boleh, itu kemudian batasnya 30 menit. Kemudian mau gadget habis di petang loh. Setelah itu sudah 30 menit lebih, kemudian dicabut sama ibunya, ayahnya nggak mau, ya sudah mumpung ayah nggak ada. Nah, sih. Walaupun Nabi bilang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun anhu an ra'iyati. Kamu wahai laki-laki, kamu itu masing-masing pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang engkau pimpin. Tapi jangan lupa di dalam hadis itu wal mar'atu ra'in ra'iyah. Perempuan itu istri juga pemimpin. Dia memimpin harta suaminya. Yang berikan Nabi siapa? Tuh. Jadi kembali lagi ketika konsep kepemimpinan terhadap harta, kepemimpinan terhadap di dalam keluarga itu menjadi problem yang harus kita seriusi. Situ. Oke, itu dulu. Sehingga berarti problem pertama mengenai anak yang diasuh oleh sosial media adalah kepemimpinan. Oke, kita selain di bawah ini kan pelan-pelan di bawah itu. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Saya itu sebenarnya mau moving, tapi takut kualat terhadap dia. Ya sudah, saya diam aja. Saya itu orangnya manut kok, enak saya. Tapi seandainya diizinkan boleh nggak ya? Boleh. Saya Ustadz ya. Karena saya belum memiliki kemampuan baca dari samping gini. Saya belum belajar itu. Oh, iya. Yang atas sedikit mas. Yang atas. Oh baik, berbagai tanda kecanduan gadget ke bawah. Ke bawah. Oh remnya belum ini, masya Allah. Terlalu bawah. Yang atas. Oke. Terus oh ya sudah. Jadi kita harus tahu dulu anak kita itu, ini muji kameramennya profesional nggak? Anak kita itu, anak kita itu kecanduannya tingkatnya di mana dulu? Bukan anak kita loh ya, anak masing-masing loh ya. Baik. Anak yang terlalu sering main gadget dapat mengalami berbagai gejala gangguan fisik, sehingga ya gejala gangguan fisik itu meliputi apa salah satunya? Susah tidur dikatakan. Sebentar, yang tulisannya ini sebenarnya artikel ini hasil dari penelitian yang diambil dari jurnal The Child Neurology. Sebentar, nanti ada nanti. Jadi ini ada jurnal penelitian tentang anak-anak dari sisi neurologi, ilmu persarafan. Oke? Jadi ada gejala-gejala yang didapati di dalam penelitian ketika seorang itu kecanduan gadget. Di antaranya di situ disebutkan susah tidur. Tapi beda dengan susah tidurnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin mikir pertalite atau pertama. Itu beda. Yang mikirnya beda.
meliputi susah tidur, nyeri punggung, peningkatan dan penurunan berat badan. Ada yang meningkat banget, ada yang turun. Tapi ini maaf, ini tidak boleh dijadikan metode diet. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan penglihatan, sakit kepala, dan gangguan nutrisi. Nah, ini data yang dikumpulkan pada anak-anak yang gangguan gadget. Nggak harus anak kecil, anak besar juga yang ada di sini. Kalau gangguan gadget rata-rata akan seperti ini. Makanya secara psikologis mereka didapati di dalam jurnal penelitian itu, yaitu mereka mudah merasa cemas. Kalau sudah ada gejala merasa cemas, berarti dia jauh dari zikir. Dari zikir dan takwa. Bukankah dengan mengingat Allah menenangkan hati, dia mudah cemas, dia mudah gopoh. Nah, gejala sering cemas kalau di dalam pendekatan ruqyah, maka bisa jadi itu adalah indikasi gangguan jin. Sehingga gangguan orang yang ketagihan gadget, orang yang ketagihan game, gadget itu macam-macam, bisa gamenya, bisa YouTube-nya, bisa TikTok-nya, bisa macam-macam, Bigo Live, Pak dihapus ya Pak. Nah itu dan lain-lain, itu akan mengakibatkan seperti ini. Dia cemas, dia mudah cemas. Orang yang mudah cemas, apakah dikatakan lebih dekat kepada Allah? Gak ada ceritanya semakin saya sebanyak rakaat tahajudnya saya semakin cemas. Gak ada ceritanya seperti itu. Semakin saya banyak sholawat saya semakin cemas. Gak ada ceritanya seperti itu. Sehingga gejala itu akan menjauhkan anak-anak, menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya, yaitu dia akan menjadi orang yang sering bohong. Mas, sulit nggak saya kalau moving? Kamu nggak capek kan? Teman. Ya, oke. Oke. Sudah sarapan kan? Dia sering bohong. Kenapa dia sering bohong? Karena ketika dia ditanyain, habis main gadget berapa jam? 3 jam sudah, dia bilang 1 jam kok. Karena dia takut, dia merasa terancam. Betapa luar biasanya kalau kemudian orang tua menjadikan handphone sebagai penenang. Tuh, dia akan melahirkan, ini data semua penelitian di dalam jurnal, melahirkan seseorang yang akan sering berbohong, bahkan memiliki perasaan bersalah, apalagi kalau main game tuh. Ngapain tadi nggak tak tembak ke dia? Ngapain ya? Ini bocil-bocil FF so gitu. Dan ketagihan, dan kemudian merasa bersalah. Dan luar biasanya bapaknya juga FF. Luar biasa itu. Kalau tanya Pak, ngapain? Latihan jihad nak riba. Subhanallah, pakai dalil lagi. Nah, dan dia merasa kesepian. Kenapa merasa kesepian? Karena dia akan menjadi orang yang sendiri. Dia nikmat dengan HP-nya, dia nikmat dengan gadgetnya, dengan game-nya, dengan YouTube-nya, dengan TikTok-nya. Sampai-sampai saya menemui Bapak itu di suatu kajian parenting kami, ya acara seperti ini, itu ada anak. Jadi istrinya bilang, tadi di sampingku sama perhatikan nggak ada apa? Ada perempuan ngomongin kok. Wah, atlet TikTok nih Mas. Ini termasuk ahli TikTok jamaah Mas. Dikit-dikit ini. Allah, dia merekam. Dengan kepada siapa dia merekam? Ketika kita perhatiin, ibu juga konten menyampaikan TikTok, subhanallah, ya pas. Jadi kalau orang Jerman bilang itu tunggu ketemu, sehingga kemudian ke bawah, Mas, pahala zaman banyak Mas, masya Allah. Oke. Jadi ke atas sedikit. Baik. Bagaimana di sini kemudian kita melihat, ketika melihat memperhatikan anak-anak itu mulai ketagihan dengan gadgetnya, dia merasa yang ngomong dia itu gadget. Ya maklum, bapaknya sudah sibuk, ibunya juga sibuk, cocok sudah itu, sesuai dengan kemauan Anda, ya. Sehingga mereka akan tidak bisa dipisahkan dari gadget itu. Ya, tidak bisa dipisahkan dari gadget itu, ingin bersama-sama gadget itu terus. Dan obatnya apa? Dipisahkan. Obatnya itu dipisahkan. Tidaklah seseorang
yang kemudian menempatkan di dalam hatinya kecintaan pada dunia, sehingga Allah membuat Allah cemburu kepada dia, obatnya harus dipisahkan. Sebagaimana cintanya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam kepada Yusuf alaihissalam, bagaimana cara mengobatinya? Dipisahkan. Sebagaimana cintanya ibundanya Nabi Musa kepada anaknya Nabi Musa kecil, yaitu bagaimana caranya? Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan kecintaan yang membuat Allah cemburu. Termasuk kemudian, apakah Allah nggak cemburu sekiranya ketika anak itu, maaf, nggak boleh ya, ketika Allah itu mengetahui bahwa ada umatnya Nabi yang lebih mencintai gadgetnya daripada sholatnya, daripada zikirnya, apa nggak cemburu? Maka ketika dipisahkan, lu nanti nangis, nanti sakit hati, lah nggak apa-apa, itu sebagai kafarat. Sebagaimana Nabi Yakub nangis sampai matanya beliau buta ketika kehilangan Yusuf, dan kemudian disitulah Allah mengundang secara resmi untuk lebih dekat lagi, sampai beliau bilang, ini asku basti wa husni ilallah, ya Allah, saya mengeluh tentang kesedihanku itu kepadamu. Sehingga kalau sudah menempati fase di mana gadget ini harus kita cabut dan dia nangis, nggak apa-apa, nggak akan mati dia nangis. Kalau anak usia-usia sobi dia nangis, itu menguatkan paru. Itu yang kami pelajari di kuliah. Nangis itu penting. Terus buat apa Allah menciptakan air mata kalau tidak dikeluarkan? Gak apa-apa nangis aja, tidak apa-apa. Maka dipisahkan mereka, atau walaupun cara pemisahannya mungkin akan bertahap sesuai dosis. Sebagaimana orang ketagihan itu dicabut sekalian, itu kan langsung sako kan dia sako, ya dosisnya dikurangi. Baik, kemudian berikutnya, karena dia suka menyendiri, maka dia akan mengurung diri, dia tidak mau berinteraksi dengan sosialnya. Yang bawah mas, yang poin 1, 2, 3 itu. Nah, baik. Nah, umumnya tanda-tanda gejala kecanduan gadget ini menurut jurnal penelitian ini, yaitu mereka keasikan bermain gadget sampai lupa waktu. Jelas. Bapak Ibu, barakallahu fikum yang saya cintai karena Allah, kami sedang melakukan dengan teman kami di dunia game juga, mengumpulkan anak-anak dan orang-orang juga yang ketagihan game. Kita kumpulkan, kami punya 83 itu ketagihan game, kita kumpulkan di suatu tempat, kita suruh main game, kita bayar. Tempatnya ada di Dahu sini aja. Nanti kalau mau observasi, monggo. Tujuannya apa? Tujuannya nggak usah kemana-mana main game, di sini aja kita bayar. Tapi wajib sholat jamaah, kemudian wajib zikir petang. Ya, kita apa dalihnya? Kita jadikan dia joggingnya game. Kan kalau main game pakai kuota sendiri kan bayar. Wifi juga habis banyak tuh kan. Di sini aja main game. Silakan datang sini, tak bayar. Jadi joggingnya game. Tapi tujuan kita bukan itu. Target kami 1 tahun mereka bosan. Kita panggil mereka satu persatu yang sekiranya sudah siap. Gak bosan tak ini udah. Sampai kapan kamu jadi ada game? Sampai kapan kamu main game terus, lupa semuanya? Bisa dibayangkan nggak seandainya umur 70 tahun antum masih main game, ambil telonyoan, lo tahu gitu. Nah, ini sama sparking sedikit-dikit gini. Nah, itu kita ajak berpikir mereka yang belum nikah juga begitu. Mau nikah? Ya rencananya. Sampai kapan kamu main game terus? Iya. Nanti kalau kemudian anaknya ditanya, bapak kerja di mana? Game itu gimana? Ya kalau kemudian dia atlet Mobile Legends yang berpenghasilan tinggi, walaupun itu melalaikan, jelas melalaikan, dia butuh latihan yang keras sampai harus lupa sholat baru dia dapat uang dari Mobile Legends. Tuh, mereka kita kumpulkan dan kemudian kita kasih tempat itu dan kita dekatkan kepada Allah. Gitu aja. Dia dipaksa, tanda kutip, dipaksa untuk hafal zikir petang, sehingga zikir paginya juga
Karena mereka shiftnya kan mulai jam 8 sampai asar, kemudian setelah asar ganti, kemudian sampai jam tergantung, kalau selesai jam 9, jam 11, tergantung kerja mereka cepat atau enggak, dan wajib kajian sama kami. Tuh, lama-lama kan bosan, masa hidup lagi gitu. Bosan. Mereka yang sudah ketagihan luar biasa, ayah bunda yang saya cintai karena Allah, mereka berupaya untuk lepas, dan kami melepaskan mereka. Panjenengan daftarin, subhanallah. Ya enggak apa-apa sih, ya kesel, cuma yang penting istirahat di surga ya. Tapi ada gitu, ada yang mengeluarkan, tapi di antara bapak ibu memasukkan mereka, subhanallah. Dan luar biasanya adalah anak-anak pesantren juga Ustaz. Anak pesantren juga ketagihan geng. Maaf, kalau di Maat ini boleh nggak bawa HP ya? Nggak boleh ya? Tepat. Di Maat kami juga ada karantina, nggak boleh bawa HP. Nggak boleh bawa HP. Tuh. Maka Bapak Ibu barakallahu fikum, ketika mereka keasikan bermain gadget sampai lupa waktu, berarti memang dia sudah ketagihan. Kemudian kalau gini, ya untuk selingan aja lah. Karena Nabi bilang saat-saat, ya sudah untuk selingan. Ada nggak selingan lain selain game? Memangnya dunia ini sudah kehabisan selingan? Di sini aja banyak selingan. Lo suka sih tawa-tawa sama dia selingan. Panen jeruk bantu apa tani juga selingan. Dulu kami masih kecil, saya angkatannya Gilang. Dulu ketika masih kecil kita tuh selingannya banyak sekali selingannya. Ya saya riwayat. Tuh di Lumajang dulu, sekarang nggak ada, sekarang kerikil loh, subhanallah. Banyak, ada olahraga memanah, ada olahraga berkuda, berenang. Daripada main game sebelum rokoknya, subhanallah. Nanti mereka akan lupa mungkin karena membawa HP di dalam perangan kan tidak bisa. Kita alihkan mereka ke dalam kegiatan yang tidak melalaikan. Kami pernah dapat pasien rukyah. Dia hafal 30 juz, orang Pasuruan. Sejak main game dan dia kecanduan, hilanglah 15 juz. Yang 15 juz sisanya nggak mungkin. Orang Pasuruan hafid. Loh, hanya karena itu. Dan memangnya main game haram ya? Ya enggak juga, asalnya kan al-aslu fil asya al-ibahah, yang boleh asalnya. Tapi kalau sudah melalaikan, mendarah daging, pasti dampaknya adalah ke dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam dakwah itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menukil sebuah kejadian ketika ada orang yang nazar sakarat, dia diundang untuk mentalkin besar. Mentalkin. Ini dia dakwah yang punya bukunya, silakan dilihat. Kita talqin la ilaha illallah. Lo talqin pakai la ilaha illallah itu kan mudah. Kenapa? Walaupun mulutnya mana itu bisa, karena makhrajnya lam itu tidak menggunakan bibir. Tidak menggunakan bibir. La ilaha illallah. Lam talqin juga tidak pindah-pindah dari situ makhrajnya. Ini nggak bisa ketika kita ditalqin la ilaha illallah. Dia bilang gini, sekak. Nyata ini. Ditalqin lagi la ilaha illallah, sekak. Ditalqin lagi la ilaha illallah, sekak. Tambah banget. Amsyong. Dia meninggal dalam keadaan sekak. Padahal ketika kita meninggal nanti kepinginnya kita bilang la ilaha illallah. Memang perkara yang boleh, tapi melalaikan. Ya sekak juga masalah apa, catur kan juga ulama beda pendapat tentang itu. Tapi kita nggak lihat itunya. Kebiasaan yang kemudian ini boleh, tapi melalaikan. Porsinya banyak. Mana mungkin yang mubah lebih dominan daripada yang sunnah? Ayo, mana aulawiyatnya, prioritasnya? Di mana-mana yang mubah itu lebih diutamakan daripada yang makruh. Ini kok malah loncat mubah mengalahkan yang sunnah. Oke, mungkin ketagihan tidak ada jajan, ketagihan mancing juga ya. Sampai kan mimpi gulung lumut mimpi. Warik guling padahal itu mimpi narik jair lah. Ketagihan. Perkara mubah mancing boleh nggak sih? Kecuali
kecuali mancing keributan. Itu boleh. Nah, tapi ketika itu melalaikan, masalahnya di sana, sehingga dia lupa waktu. Itu strategi dari syaitan. Kalau syaitan menggoda anak kita untuk maksiat itu nggak bisa. Diajak mabuk nggak mau, karena dia sudah mabuk cinta. Diajak kemudian mencuri nggak mau, karena dia sudah mencuri hatinya anak orang. Tapi kemudian dia diajak untuk sibuk di dalam perkara yang mubah, dan itu perannya ayah bunda. Subhanallah, bagaimana nanti kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau ajari apa anakmu? Kita mau ngajari Al-Quran nggak bisa. mau gitu, gimana coba? Nah, itu ketika yang mubah kemudian mengalahkan yang sunnah bahkan yang wajib, maka ini sudah ada syaitan yang berperan di situ. Yang kedua ditunjukkan bahwa menunjukkan kegelisahan ketika tidak bermain gadget. Tuh. Semakin menunjukkan kegiatan ketika dia tidak bermain gadget. Kalau bangun tidur yang diingat HP. Kayaknya yang ketagihan orang tuanya dari sini. Yang masalah orang tuanya sudah pas ya. Kita bangun tidur ingat apa kan? Saya mohon izin ya kepada lagi. Assalamualaikum ayah. Namanya siapa ya? Bijar. Kalau bangun tidur ingat? Ya, kopi. Masya Allah. Terima kasih jazakallah. Saya mau ke Bunda. Bunda, assalamualaikum Bunda. Namanya siapa? Fitri. Bunda Fitri. Kalau bangun tidur ingat? Mau sholat. Mau sholat, masya Allah. Kalau saya ingat wudhu dulu. Baik, tidak apa-apa. Ini istilah. Tapi masya Allah, ketika ingat HP mungkin beda dengan anak. Kalau ayah Rizal ya, itu ingat HP mungkin karena pekerjaannya. Saya ngecas HP. Oh, ngecas HP, masya Allah. Berarti ayah yang visioner, luar biasa. Ngecas HP karena lupa ngecas di malam harinya. Karena visioner juga. Nanti kalau tak cas di malam hari, nanti baterainya mampu bagus, masya Allah, luar biasa. Beliau ingat sholat, mungkin agak beda sama saya ingat wudhu dulu. Tapi nggak apa-apa Bunda, karena sebelum sholat wudhu, masya Allah. Jadi ketika anak kita bangun tidur ingat HP, bangun tidur ingat gamenya, bangun tidur ingat TikToknya, maka dia sudah ketagihan. Secara otomatis bangun tidur, mana HP? Tuh. Tapi jangan tanya saya, bangun tidur ingat apa? Sulit saya jelaskan di sini. Nanti private. Halamannya ya khusus. Baik, kita arahnya ke sana. Semakin lama durasi bermain gadget, semakin bertambah. Ketika di awal dulu anak-anak ini interaksi dengan YouTube, interaksi dengan gadgetnya itu 1 jam, semakin lama jadi 2 jam, semakin lama 2 jam setengah, sampai semakin lama durasinya. Berarti dia harus dikurangi dosisnya. Ya, harus dikurangi dosis. Nah, termasuk kemudian kehilangan ketertarikan dengan dunia luar ini parah. Makanya salah satu orang yang menyendiri nggak mau bersosialisasi itu indikasi gangguan jinnya buat. Main yuk, enggak ah, nempi semua ini jadi pojokan. Ngerti nempi sama enggak sama? Ya, sadar lagi ngerti nempi sudah. Enggak ya? Kasihan kan? Dia orang pakai papan. Jadi kalau ada papan itu, dia karena nggak ingin populer di langit, makanya di baliknya papan. Semua akan kembali papan. Iya. Nantinya kan kembali Papan itu ya? Iya. Masya Allah. Tapi antum nggak masih di sini? Boleh. Oke. Barakallahu. Saya mencintai beliau karena Allah. Jadi ayah bunda yang saya cintai karena Allah. Ketertarikan dengan dunia luar itu berkurang. Ini fitrahnya orang beriman sudah keluar dari situ. Coba bayangkan, Nabi bersabda di dalam Sahih Al-Bukhari, al-mu'min yukhalitun nas wa yasbiru ala adahim khairun. Orang beriman itu yang dia berbaur dengan manusia dan dia bersabar dengan gangguan dari manusia itu khair. Baik. Coba itu karakternya orang beriman. Di dalam hadis lain Nabi bersabda, al-mu'min ilfun ma'luf.
Orang beriman itu suka membaur, enak diajak berteman, maklum, mudah dipersatukan, nggak eksklusif. Itu orang semakin memahami Al-Quran, semakin memahami Sunnah, orang beriman itu semakin membaur, semakin tidak eksklusif. Saya juga nggak paham kenapa ketika semakin lama belajar Sunnah, tapi semakin eksklusif. Karena kita diciptakan bermasyarakat. Tuh. Sehingga anak nanti ketika dewasa, mereka akan sulit berbaur. Kerja di sebuah kantor, bosnya melewat ini, keluar dari kantor. Mek melewat itu, kenapa nak kok resign melerokan bos itu? Karena awalnya dari gadget, yang mengasuh dia gadget, yang dia sosial media yang mengasuh dia. Sudah diasuh sosial media, kemudian dibesarkan mertua, komplit sudah, komplit variabel kegagalannya. Tuh, nggak punya corak, ayahnya sibuk, ibunya sibuk, subhanallah. Ada seorang ibu yang dia full time mendidik anaknya, itu saja nggak bisa menjamin anaknya jadi mujahid, apalagi yang part time. Kita itu bisa membeli jam, tapi nggak bisa membeli waktu. Kita mungkin bisa membeli kasur, Pak, tapi nggak bisa membeli tidur. Apalagi tidurnya anak-anak, menemani mereka tidur. Ibu, perhatikan nih, menemani mereka qailullah. Masya Allah. Maka disinilah kebersamaan dengan orang tua. Kemudian termasuk mereka dididik untuk berbaur. Itu merupakan salah satu solusi ketika mereka terganggu dengan ketagihan gadget. Dia diasuh oleh sosial media, diajak berkegiatan keluar, dia akan menjadi orang sabar. Karena makanya orang yang ketagihan gadget itu yang kami hadapi, karena kami punya 83 orang, sementara itu kami akan nambah terus ya. Mereka yang ketagihan game semuanya emosional, ngamuan gitu. Kalau di jalan tidak bisa ada motor samping gelayar, itu tidak bisa. Bapaknya mau balap aja, padahal dia cuma maafin ada bikers ya, dia punya Vespa antik. Jadi dia sebenarnya Ustaz Dodi, ini orang ini sebenarnya hanya sekedar apa? Jaga gas. Di sana gelayar, nggak terima, dibalap. Di mana-mana pakai emosi. Lah nanti kalau dia jadi berumah tangga, kemudian jadi ayah yang emosional, Anda yang punya peran untuk mendidik itu, yang punya urun untuk menjadikan mereka ayah yang emosional, ayah yang ketika emosional dia tidak bisa menjaga lisannya, dia adalah menjadi suami yang boros talak. Ya. Kemudian kalau menggiring atau mendidik atau mendampingi anak perempuan yang dia diasuh oleh sosial media, maka akan Anda dapati dia akan menjadi ibu yang kurang sabar, ibu yang tidak bisa menjaga lisannya, seorang istri yang tidak sabar, istri yang boros hulu, dikit-dikit hulu, dikit-dikit buka cerai. Cuma beli terang-bulan sana topeng gitu aja, kita cerai aja. Subhanallah. Kenapa? Karena memang di sana mereka terdidik dengan tidak sabar, terdidik menyendiri, terdidik tidak sabar dengan dunia luar. Dia obatnya adalah diajak berbaur. Makanya anak kami itu sering saya ajar, karena mereka sekolahnya di rumah, saya dan bundanya yang ajar. Caranya bagaimana agar sosialisasi? Saya ajar. Kemudian kita masukkan dia di komunitas hobinya dia. Ada satunya hobinya silat, satu hobinya basket. Kita masukkan itu. Kemudian ada yang renang, kita masukkan untuk sosialisasi. Sehingga kalau mereka gagal di dalam bersosialisasi, diajak rapat RT loh wangil, diajak kerja bakti loh hadir saja loh, dia tahu mungkin nyambut rumput dia nggak bisa nyambut rumput, dia keselilu, biaya santol potongnya sudah berapa ya. Nggak apa-apa, pokoknya hadir, walaupun di sana ngabisin kopi sama pisang goreng, tapi berbaurnya ini mahal, dan itu tidak akan didapati oleh anak-anak ya ketagihan.
siap berpuasa terhadap gadget? Siap Bu? Siap Pak? Kita yang punya kuasa itu harta kita. Jangan mau kalah. Anak kecil aja kok kalah. Ya, karena nanti menyesalnya kita itu sampai mengakhirat Pak. Di akhirat itu nanti kita akan gigit jari. Loh, bisa tak kayak gadget anak. Sehingga dia akan punya karakter itu. Tidak mudah berbaur, eksklusif hidupnya. Tidak dikasih tantangan, challenge sedikit, nggak bisa. Kalau dia dididik jadi pengusaha, bangkrut sedikit, itu sudah loyo. Cuma rugi 5.000 rupiah dia sudah betulnya loyo. Oke, yang di bawah termasuk dikatakan tetap menggunakan gadget meskipun mengetahui konsekuensi negatif yang akan didapatkan. Dia itu sudah tahu. Berarti kalau sudah tahu konsekuensi negatif, berarti ada peran orang tua yang ngasih tahu. Nah, ini dampaknya begini. Tahu apa enggak? Ya tahu sih. Tapi terus, berarti ada masalah serius di dalam ketagihannya dia. Dan termasuk dia berbohong mengenai lama penggunaan gadget ke orang tua. Tuh. Sehingga kalau kita mengetahui, kok bohong dia. Sebenarnya kita tahu. Maka tentu saja kita tidak bohong Pak. Tadi begini, karena dia akan malu. Tentu saja dalam mengatasi anak berbohong, kita mungkin akan sekedar menyindirnya. Kemudian memberikan arahan-arahan kepada dia. Nah, kalau jujur itu ayah dan ibu gak marah kok. Kalau kita tahu bahwa dia, misalkan ya, jadi kan di Tolubari itu bisa kita lihat Bapak Ibu, dia habis nonton apa. Kita mungkin mereka nyuri-nyuri waktu itu, habis nonton apa gitu di YouTube. Kamu habis nonton apa? Aku nonton ini, ternyata nonton itu. Ya, maka jangan langsung dimarahi. Jangan langsung dimarahi, kita arahkan. Sama kalau jujur, ayah bunda nggak marah kok. Tadi habis nonton apa? Iya, aku sebenarnya nonton ini. Dapat link dari siapa? Ustaz, walau ini banyak. Ya maksudnya link-link ceramah misalnya. Loh ini kok ada link-link seputar, oh dari Ustaz lagi berarti kan. Kok ini ada link-link resep payah dan rawon, berarti dari Ustaz Henry. Ya. Gitu. Maka jangan langsung dicas kamu bohong. Ayah bunda yang saya cintai karena Allah. Yang kemudian yang di bawahnya, menurut penelitian, anak yang kecanduan gadget belum masuk, ke bawah, belum selesai, tidak ke atas tadi, belum selesai, tinggal satu poin. Nah, kayak gini kan harus sabar ya, 50%. Kenapa? Karena nggak ketagihan. Yang poin terakhir tadi, oke, pakai gadget untuk mengalihkan perasaan. Sedih, ingat gadget. Senang, ingat gadget. Gitu. Kalau sudah mengalihkan perasaan itu dengan gadget, berarti ini ketagihan. Berarti kita arahkan. Sedih, ingat Allah. Bahagia, sujud syukur, nyungsep. Ada kelebihan berbagi, bukan ingat gadget. Maka di sana poin-poin yang harus kita ketahui bahwa ini data medis, ini penelitian medis. Ini penelitian neurologi mengenai persarafan. Ini ke bawah pelan-pelan. Ini terakhir yang saya sampaikan sebelum kita banyak diskusi. Nanti kalau silakan tanya apa aja, belum tahu saya jawab. Kalau tidak bisa saya nggak tahu, karena nanti pasti saya akan bertanya kepada guru saya, Ustaz Sofian. Terus ke bawah, terus ke bawah lagi. Baik, terus ke bawah. Oke, stop. Nah, seseorang selain kemudian ada dampak psikologi, layar gadget itu, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, dia mengganggu bagian otak yang namanya insula. Berarti orang tua pun ketika terlalu lama dengan layar, itu akan mengganggu pancarannya, yaitu kepada insula. Apa insula itu bagian otak? Itu adalah pusat empati. Makanya orang yang ketagihan game, ketagihan gadget,
dia sosial medianya kuat, interaksinya di situ, maka biasanya dia tidak berempati. Dia begini, ada orang jatuh dari motor ini, kok bisa jatuh sih? Semakin gitu ya. Ketika ada adiknya mungkin kesulitan, dia seorang kakak, adiknya kesulitan, mau apa? Mungkin mau menyobek bungkusnya kue, dia kehilangan empati. Yang benar yang nyobek itu aja, nggak dibantu. Kenapa? Karena insula di dalam otaknya terganggu. Aliran neurologi. Sudah, mumpung belum terlambat. Mulai hari ini kita ikrar untuk minta ampun kepada Allah atas kepemimpinan kita yang buruk terhadap anak, atas kepemimpinan kita yang buruk terhadap amwal, terhadap harta ini, dan minta kepada Allah, ya Allah perbaiki rumah tangga kami, perbaiki anak-anak kami. Itu dari saya untuk permulaan, sekedar brainstorming. Karena kalau nanti kita perpanjang pasti kita akan bahas, ada Mas Mulyad kita biatil akliyah itu akan kita bahas panjang nanti. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing atau bisa dilihat ada di channel YouTube Jiwa Tenang TV. Kami mengkaji kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di situ juga dibahas tentang anak-anak manja itu apa, menurut Ibnu Qayyim kita bahas. Dan bisa jadi kita ketemu di live Instagram saya setiap Rabu pagi jam 10 bahas Tarbiyatul Aulad fil Islam. Saya kembalikan kepada Ustaz Elki. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu sih. Oh siap. Oke. Saya juga boleh. Saya dari tadi nahan bicara kan nggak enak kalau saya ngopi tiba-tiba kan. Saya boleh ngopi juga ya. Boleh. Oh iya. Nanti. Baik, nggak ada kopinya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator Ibu Bapak sekalian kalau ada door prize ada saja. Mohon maaf, MC saya moderator. Iya. Baik, insya Allah akan ada door prize sejumlah beberapa. Kita tidak menyebutkan untuk penanya terbaik. Gitu. Ada beberapa hal yang saya tangkap saat dari penyampaian saat tadi, kurang lebih hampir 1 jam, kira-kira 40 menit ya, 40 menit saja. Ya, 40 menit. Ada beberapa hal yang sangat menarik begitu ya. Dan kalau tidak salah tadi pertanyaan saya di pembuka belum dijawab, Ustaz. Iya, belum dijawab. Apa Ustaz? Tadi saya tanya. Tuh, oh iya, saya tanya tadi. Kira-kira ini salahnya orang tua kah? Apakah salahnya anak kah? Jadi kalau misalnya kita ngasih gadget nih ya, otomatis orang tua dulu nih yang ngasih. Salah orang tua Ustaz. Kalau salah orang tua berarti tidak salah ketika anak diminta tolong oleh orang tua dia nempel sama gadgetnya. Salah juga, karena kesalahan itu aliran dari kesalahan yang besar dari orang tua. Berarti kalau bisa dibilang salah utamanya ada di siapa? Ya, mana mungkin kita mengatakan bahwa ketika dikatakan orang tuanya yang salah, kemudian anaknya nggak salah, sementara mereka di dalam hubungan yang kesalahan yang sama. Baik. Bukan nggak bingung. Ya, terpancing sebenarnya. Baik. Gini, yang sering kita dengar orang tua kita begitu ya. Bapak dulu, ibu dulu itu. Jadi seolah-olah anaknya itu hidup di zaman yang sangat berbeda, tapi diharapkan oleh orang tuanya itu sama dengan orang tuanya dulu. Bapak dulu sama bapaknya bapak dulu itu. Iya. Kalau kayak begini, dipukul. Jadinya kayak bapak ini. Memukul. Kira-kira itu boleh atau tidak? Iya, membandingkan ya. Makanya ini kan masalah membanding-bandingkan. Perbandingan dengan membanding-bandingkan itu beda. Ya, perbandingan dengan membanding-bandingkan beda. Karena membandingkan itu ilmu kias. Berarti harus pakai ilmu. Kiasnya pakai kias apa dulu kalau pendekatan usul fikih? Kias ilah apa kias dilala? Jadi namanya membandingkan. Jadi kiasnya nggak boleh ma'anfarid. Yaitu kias yang nggak imbang, apple to apple, kedondong dengan kedondong. Gitu. Tapi kalau membanding-bandingkan ini salah. Ini kurang pas. Mungkin bukan salah, tapi kurang pas.
karena wong kok ini kok dibanding Tadi saya mau ngomong jangan sampai nyanyi, Ustaz. enggak, saya nggak nyanyi karena nyanyi itu ada nada, Ustaz. Oh gitu. Tadi ada dikit. Ya. Dikit. Dikit. Oh, ada dikit. Nanti saya nggak kasih kopi lagi. Silakan, Ustaz. Iya, itu jawabannya. Ya. Baik. Jadi boleh Bolehnya dibandingkan. perbandingan boleh, dibanding-bandingkan nggak boleh. Catat Bapak Ibu. Terutama buat saya. Saya juga Bapak. Anak saya satu. Ya. Saya sering begitu, Ustaz. Ya, jadi kami juga ke anak itu bukan nggak boleh gadget sama sekali. Boleh dengan syarat, misalkan ada ayah dan bunda di samping. Nggak boleh sendirian. Mungkin waktu saya ajak anak saya boring, nggak apa-apa. Waktu ketemuan sama Pak Hendri di warung kopi juga saya kasih ya. Mau lihat apa dulu? Tak tanya dulu. Lihat Bung Tomo, oke, lihat. Karena idolanya anak saya yang pertama ini Bung Tomo. Sudah lihat. Kemudian mau lihat apa? Kok rame ya pesulap merah? Boleh nggak saya lihat? Lihat aja. Tak dampingin. Tak dampingin. Jangan dilepaskan. Dan ketika kemudian kok nyekrol di beranda itu ada yang salah, diklik, nggak, skip. Jadi kita kuasa gitu. Oh iya. Kemudian sudah selesai. Saya ambil, tapi loh, ini juga. Ya, saya ambil mana sudah selesai. Mereka patuh. Ya, mereka patuh. Itu yang dimaksud. Sehingga kita nggak bisa. Dulu zamannya ayah itu main layang-layang. Dan sekarang dia main layang-layang di mana? Kejebur dia dari jembatan. Dulu zamannya ayah main pohon kelapa. Kan tidak mungkin, itu namanya banding-bandingkan. Kalau perbandingan boleh. Dulu zamannya ayah itu begini, enak di zamanmu, enak zamanmu toh, gitu kan ayah. Sehingga dia bersyukur, ini perbandingan. Dulu akses ilmu itu di zamannya ayah sulit, taklim itu nggak serami sekarang. Dan sekarang enak, kita mengklik mau melihat ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah bisa, kita mau melihat ceramahnya Ustaz Adi Hidayat bisa, Ustaz Abdul Somad bisa, enak sekarang. Kayak kamu mau mencari bagaimana perang di Surabaya itu, ya, di 10 November bisa kan sekarang? Iya. Itu namanya perbandingan. Baik, cukup jelas. Baik, ayah dan bunda sekalian, Bapak dan Ibu, setelah ini akan saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang belum, sabar ya, sabar, jangan katakan dulu Bu, santai. Setelah ini akan saya beri kesempatan kepada ayah dan bunda sekalian untuk bertanya. Namun sebelum itu, saya mau tanya dulu satu lagi. Tadi ada yang menarik, enaknya jadi moderator gitu. Kita bisa tanya semau kita, bahkan tidak kita lemparkan kepada peserta. Itu suka moderator, suka saya. Ada satu yang mau saya tanyakan. Tadi ada sedikit menyinggung terkait dengan di masa sekarang ini orang tua itu kan sibuk bekerja. Ada yang bapaknya kerja, ibunya kerja dan sebagainya. Akhirnya anaknya terbengkalai. Dikasihlah, gitu. Diserahkanlah pendidikannya terhadap orang lain. Dari statement ini, apakah pondok itu menjadi solusi? Sama dong dengan mereka diberikan pengalihan fokus dengan meletakkan mereka di pondok. Karena ada yang maksudnya sama dengan dialihkan mereka ke gadget. Oh enggak, bukan itunya. Tapi apakah itu solusi terbaik dengan meletakkan anak itu di pondok? Karena pada dasarnya ini ada beberapa orang tua yang sibuk sekali bekerja, ayah dan bunda bekerja, sampai mencari ada nggak sih pondok ini yang mulai dari TK? Benar, tetangga saya tidak sebut namanya. Jadi tetangga saya itu loh. Oh itu, tahu kenapa? Itu ya. Tetangga saya main-main sebenarnya. Jadi begitu ya. Jadi ada tidak sih pendidikan yang bisa memondokkan anaknya mulai dari TK? Nah kira-kira kalau dari bahasanya Ustaz Fauziul Adzim, usia terbaik ketika anak-anak harus dipondokkan adalah usia SMP. Nah kira-kira menurut Ustaz nih, apakah pondok itu menjadi solusi yang tepat di tengah yang pertama kesibukan, yang kedua tidak mampuan orang tua dalam mendidik, dan ketiga di tengah kondisi zaman yang seperti ini? Gitu. Jadi usia berapapun yang pertama adalah pondok bukanlah tempat pelarian. Di zaman saya dulu, pondok itu dijadikan ancaman. Kalau nakal tak pondokkan. Pondok pesantren itu tempat mendidik ulama.
Lah kok untuk rehabilitasi? Sehingga para musyriknya, para asatidnya yang pusing. Sementara Anda, orang tua, bukan Anda, orang tua leha-leha di rumah, mencoba orang sampai kuali, orang ada. Jangan jadikan pesantren tempat pelarian. Usia berapapun itu. Kalau sampai pelarian, ketahuilah artis-artis sekarang yang tidak saya sebut boleh nanti kalau di mobil itu alumni Gontor. Artis itu yang itu nganggur dia. Itu alumni Gontor. Koruptor yang itu tuh alumni Gontor. Orang liberal yang itu alumni Gontor. Jadi jangan sampai jadikan pesantren sebagai pelarian. Kemudian yang kedua mengenai perkataan guru kita Ustaz Fauzi Azim Hafizahullah Ta'ala. Nah, kami semua sepakat bahwa anak di usia sawi sampai dia menuju balik, dia harus dekat dengan orang tuanya. Dia harus dekat dididik dengan orang tuanya. Ada interaksi fisik dengan orang tuanya. Sebagaimana ini merupakan sunnah Nabi SAW. Beliau dekat dengan anak-anak, dengan cucunya. Bahkan di dalam riwayat, ya, hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan, ya, iduni ala fakhiri, idul Hasan ala fakhidil ukhra. Ini hadis yang sahih. Waktu itu Nabi mengambil saya dan memangku saya di pahanya beliau, dan kemudian Al Hasan cucunya itu di paha yang lain. Interaksi sentuhan itu penting. Sentuhan ayah itu penting. Perkataan ayah yang bermakna itu penting. Dan disitulah anak-anak kecil dekat dengan ayahnya, dekat mengingat wasiat ayahnya. Coba Nabi ketika membonceng sahabat yang kecil, ini kuis ini. Ada bagian ada. Siapa nama sahabat ini? Ketika dia membonceng, ya, jadi bonceng itu sunnah. Tapi nggak sekedar bonceng, ada interaksi. Ya bulan, ihfadillah yahfadillah. Tuh, pembicaranya berkualitas. Padahal sama anak kecil. Sama anak kecil itu. Wahai anakku, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ini kan pembacaan berkualitas, pembicaraan berkualitas, gonceng, interaksi. Beliau bersentuhan dengan anak kecil. Beliau yang memulai salam dulu pada anak kecil. Beliau bahkan pernah ditarik oleh siapa? Seorang anak perempuan untuk memenuhi hajatnya. Dia mengikuti sampai selesai hajat itu. Dan kita pulang kerja, kemudian anak datang, ayah, ini loh gambaranku bagus kan? Capek. Cobalah kita lihat gambaran mereka. Bagus, masya Allah, anak soleh pinter. Walaupun dalam hati gambaran jembrek ini, walaupun itu dalam hati, tapi masya Allah, bagus loh, diminta lagi ya, masya Allah. Padahal capek. Interaksi dengan begitu beliau menyayang anak kecil. Ya, sehingga di sana Allah ba'lam bisawab. Cukup jelas. Sekarang saya berikan kesempatan untuk ayah dan bunda sekalian untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, satu dari sebelah sini, satu dulu, yang kemudian dari ibu yang berjilbab. Ibu itu warnanya apa? Umi. Itu buat saya. Itu buat saya. Dari bapak-bapaknya, mungkin dari ayah-ayahnya ada Zat? Tidak. Baik. Dari ibu yang di sini silakan, yang berwarna hitam, iya, menggunakan ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disampaikan jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara menjaga Allah? Terima kasih. Mohon saya jawab. Masya Allah. Pertanyaan bagus Bunda. Barakallahu fikum. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itu perkataan dari seorang laki-laki mulia kepada anak kecil. Sekualitas itu pembicaraannya. Dan bagaimana cara menjaga Allah? Yaitu bagaimana menjaga rambu-rambunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mana mungkin orang yang berbicara jagalah Allah tapi dia tidak jaga. Berarti kan
sebenarnya poin yang paling besar adalah yang ngomong jagalah Allah yang namanya ayah ini, dia jaga Allah. Sehingga apa? Sehingga penjagaan Allah itu bisa dinikmati oleh anaknya. Anak bisa merekam dengan baik, oh, ayahku menjaga Allah, ayahku menghindari sesuatu yang haram, ayahku menjaga interaksi dengan lawan jenisnya dengan sangat luar biasa, ayahku menjaga sholatnya, dia menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika masuk ke ini diasus oleh sosial media, ayahlah atau ibulah kemudian yang menjaga Allah, kemudian dia menunjukkan di hadapan anaknya bahwa dia adalah ayah dan ibu yang ketika berhadapan dengan anak, HP-nya ditaruh. Loh, habis makan padamu, lagi makan itu, ini coba ditaruh. Kemudian ketika sudah nyampe rumah, tetap dengan HP-nya, tetap dengan game-nya, ayah dan ibunya, tetap dengan WA, sibuk dengan ini. Maka dia akan merekam. Karena melihat orang tuanya tidak menjaga, maka anaknya juga tidak akan menjaga. Makanya kata Ibnu Qayyim, kemaksiatan ayah itu sangat luar biasa dampaknya ke anak. Ibu iya, tapi ayah karena dia supir, dia bisa nabrak barang-barang nanti karena dia tidak menjaga Allah. Allah a'lam bishawab. Cukup jelas kayak gitu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Mohon sebelumnya bisa perkenalkan nama itu untuk disebutkan nanti oleh MC ketika diberikan berperan seperti itu. Untuk yang pertanyaan pertama tadi siapa ibu? Ibu Eva. Baik, terima kasih. Baik Ibu, dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, perkenalkan saya wali santri dari Mahat Suraya. Putra saya yang nomor 2 sudah ada di Mahat Suraya dan sekarang sedang pengabdian. Melihat dari capaian kami sebagai orang tua, kami sudah mendidik anak kami selama hampir 20 tahun. Jadi insya Allah dan alhamdulillah, mungkin pengalaman kami dalam parenting alhamdulillah lebih banyak nih punten. Begini, ketika saya melakukan survei kepada anak-anak tetangga, anak-anak saudara, ketika mereka ini saya beri pertanyaan. Biasanya kan kalau habis hari raya itu mereka pada banyak uang saku ya Ustaz ya. Itu saya tanya, nak, uangmu nanti kalau banyak buat beli apa? Dan saya terkejut, jawabannya mesti beli HP. Nah itu. Kemudian kedua, saya juga melakukan survei pada teman-teman anak saya yang ada di pondok, bukan anak saya ya, insya Allah dan alhamdulillah bukan anak kami. Uang saku dari orang tua, kalau anak-anaknya mondok di pesantren itu kan banyak uang sakunya, kemudian disimpan, ditabung, kemudian ketika ditanya nanti kalau tabungannya udah banyak buat beli apa, jawabnya beli HP, seperti itu. Nah ini kemudian terakhir saya melakukan survei juga, ketika anak saya bukan anak saya, ketika anak itu sudah mulai dewasa, sudah lulus dari sekolah menengah atas dan dia sudah mulai berbisnis, luar biasa sekali karena sudah mulai bisa berbisnis. Kemudian ditanya, kalau dapat keuntungan bisa berbisnis, uangnya buat beli apa? Jawabnya beli HP yang lebih bagus dari HP sekarang. Nah ini kembali menjadi perenungan kami. Ketika zaman saya dulu, kalau boleh dibandingkan, kalau zaman saya dulu, begitu saya punya uang banyak atau dapat uang saku dari saudara-saudara gitu ya, dari tetua-tetua itu,
kami selalu mengingat orang tua kami. Saya ingin belikan sendal yang bagus untuk ibu saya. Saya ingin belikan kena yang bagus untuk ibu saya. Nah, kalau dibandingkan dengan survei yang sudah saya lakukan, yang hari ini mereka kalau punya uang selalu ingin beli jajan. Itu bagaimana Ustadz? Apakah itu termasuk efek dari manusia yang diasuh oleh sosial media sehingga cita-citanya hanya untuk sosial media? Mohon pencerahannya dan cara penanggulangannya sedini mungkin. Matur nuwun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa maaf? Ibu Riana. Baik, Masya Allah. Mohon izin, Iya. Ibu Riani, Masya Allah, saya harus banyak belajar kepada beliau. Kapan-kapan mungkin kami akan datang untuk meminta ilmu pengalaman yang Masya Allah. Dan kemudian ketika beliau mengadakan survei, dan luar biasa yang saya pikirkan, kok sempat gitu ya. Berarti memang beliau diberi keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika survei ternyata anak-anak itu kalau ada uang dibuat apa? HP. Ketahuilah, mereka bilang HP itu karena mereka merekam HP. Ada maklumatus sabiqah. Ada maklumat yang kemudian direkam di dalam anak. Oh, HP. Kalau dulu kita mungkin tidak akan mikir HP. Kalau zaman saya itu laptop, bukan HP. Karena HP itu ya angkatan 2006 ya saya. Karena HP paling pasti poliponik itu sudah cukup. Masih ingat nggak ya? Masih ingat ya? Itu sudah cukup. MK itu sudah wah luar biasa. Tapi saya nggak pernah beli itu. Walaupun dulu sempat mampu, ya Allah beri kemampuan. Karena kami bekerja ketika kuliah. Itu nggak beli itu. Tapi yang pikirkan laptop. Nah, apakah salah ketika seseorang itu ketika punya uang akan beli HP? Tadi beliau itu menyebutkan beberapa variabel, anak kecil, kemudian anak yang sudah bekerja. Tuh. Sehingga kita akan menggunakan prinsip bahwa yang pertama tentang kemubahan HP asalnya itu. Cuma penggunaan HP itu, dan ketika dia di otaknya ada HP terutama anak kecil, dia dapat dari mana didikan itu? Itu dulu kita rinci. Jangan-jangan dari kita, jangan-jangan dari orang tuanya, jangan-jangan dari temannya. Makanya tadi kalau kami ke anak kami, kami tidak menghindarkan mereka dari HP, tapi kami dampingi masalah HP. Tapi kalau untuk anak kecil yang belum balik atau sampai dia belum mampu ya menuju pernikahan gitu, sampai nikah, kita nggak akan kasih HP. Itu azamkan saya dan bundanya anak-anak. Karena ketika di surat An-Nisa ayat 5 yang saya sebutkan tadi, di ayatnya wabtalul yatama hatta balaghun nikah. Diuji dulu anak itu sampai di usia pernikahan. Dia bisa nggak mengemban harta? Kira-kira dia bisa nggak ketika dikasih HP kemudian dia menerapkan ihfadillah yahfadka? Ketika dia sendirian dengan HP, apa yang dia lakukan? Itu berarti pakai iman. Awalnya menggunakan iman, karena pengawasan kita kepada anak terbatas tembok, beda kamar gitu, kita sudah nggak tahu mereka ngapain. Sehingga bekalnya dari awal adalah iman. Nah, engkau diawasi Allah. Nah, ketika engkau sendirian di kamar, nah, engkau bermaksiat, engkau telah menjadikan saksi Allah satu-satunya. Engkau menjadikan Allah saksi satu-satunya kemaksiatanmu. Nah, itu yang kemudian jadi modal. Sampai teruji, baru akan kalau saya percaya, saya kasih HP. Makanya saya bikin challenge sama anak-anak. Ayah akan berikan HP kamu. Yang pertama syaratnya hafid 30 juz. Kemudian yang kedua, kamu sudah punya potensi untuk bekerja atau memulai karir, saya berikan HP. Jadi kalau solusi SMA tidak akan saya berikan HP. Hadiahnya yang lain aja, sepeda, ya, apa begitu. Jika solusinya tetap, yaitu kita menyiapkan keimanan mereka dan ilmu mereka.
fikih muamalahnya mereka, sikap mereka terhadap dunia. Mereka itu menaruh HP di tangan apa di hati, itu dulu yang kita yakinkan. Kalau sampai mereka menaruh HP itu di hati, semuanya di hati, sandal di hati, yang salah tempat. Sandal itu di kaki, HP, handphone, namanya handphone di tangan, sehingga tidak dia bisa menyikapi dunia. Maka saya lepaskan untuk masalah hati. Seandainya dia sudah lulus SMA atau lulus pondok, belum tentu saya kasih, belum tentu. Saya uji dulu, karena Allah memerintahkan buat bertaruh, uji dulu sampai panjenengan yakin bahwa anak ini bisa diberikan HP atau gadget. Itu berarti kan PR-nya menyiapkan ilmu, nggak main-main, menyiapkan ilmu untuk itu, menyiapkan keimanan mereka. Nah, kemudian kembali lagi ke kaidah. Kalau ayah ibunya tidak ihfadillah ayafadka, mana mungkin anaknya tertular begitu? Karena nular, akhlak orang tua itu nular. Akhlaknya pemberi ASI saja nular loh. Makanya di dalam Batul Rodhoah itu, ibu susu itu tidak boleh orang fasik, karena akhlaknya akan nular. Ketika mau ke ibu susu, misalkan ya, dicari ini profesinya apa? Kok ini atlet judi slot? Enggak boleh. Karena tertular ya, jadi atlet judi slot. Demikianlah penularnya akhlak orang tua. Jangankan begitu. Ini menyiapkan itu ya, anak ketika nanti diberikan HP, akhlaknya hewan aja nular. Akhlaknya hewan nular. Sebagaimana Nabi bersabda, yaitu al-fakhru wal kibru min ahlil ghanam was-sakinatu min ahlil al-fakhru wal kibru min ahlil ibil was-sakinatu min ahlil ghanam. Jadi pribadi yang congkak sombong itu biasanya pengembala onta, karena di sampingnya adalah benda mewah, barang mewah. Dan kemudian kalau pengembala kambing, masya Allah, itu pengayom, sabar, pemimpin, jiwa kepemimpinannya luar biasa. Jadi kan menyiapkan itu, makanya tidak ada satupun nabi yang pengembala onta, apalagi ternak lele, ternak belut, tidak ada. Ya itu ya. Jadi menyiapkan dari semua hal, makanannya mereka, akidahnya mereka, ilmunya mereka, sehingga mereka siap untuk kita berikan handphone. Wallahu a'lam bishawab. PR kita masih banyak. Jangan lengah. Masya Allah. Begitu. Jadi saya juga pernah bertanya kepada salah seorang anak, jawabannya seperti itu. Mau apa nih? Kita nyebutnya THR nih. Mau apa kalau dapat THR banyak? Mau beli HP, memang gitu. Dan itu bukan anak saya. Anak saya belum bisa bicara, Bu, masih umur 2 tahun. Masa anak saya tanya begitu, dia ngomong, saya yang kaget ya. Baik, kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Insya Allah ada sekitar 5-12 ya, sahabat tadi saya. Sebelum bertanya, gimana? Saya pernah juga survei itu ke anak-anak temen. Duit hari raya kan buat apa? Dipinjem mama katanya. Jadi sudah dididik utang ya. Pinjem dulu ya. Tapi nggak balik. Ya. Sudah 5 hari raya nggak balik. Ya, Masya Allah. Bapak ya. Itu saya boleh disurvei. Saya juga pakai duit anak saya bisa dapat THR gitu. Karena THR-nya dia lebih banyak daripada THR saya. Benar kan saya? Benar. Ini nyindir yayasan apa gimana? Oh bukan. Ini saya bantu namimah ya. Tapi namimah hasanah. Namimah hasanah. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz Hendri dan Ustaz Iqbal mendengar gitu ya. Baik, ada pertanyaan dari bapak-bapak Ustaz? Ayo, silakan. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Abu Rocky, orang santri dari Abdurrahman Rocky di TTI. Untuk anak yang kecanduan gadget atau yang sudah perilakunya semacam itu, kira-kira kalau pendekatan dari Tibbun Nabawi bagaimana? Syukran. Baik, Masya Allah. Silakan Ustaz. Untuk ayah Taufik Abu Rocky, Masya Allah. Pendekatan Tibbun Nabawi bagaimana? Ketahuilah ketika pembahasan Tibbun Nabawi, kita itu jangan berpikir pendekatannya adalah jamu, herbal, bekam, enggak itu. Ya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahkan menempatkan rumah yang tidak wangi, tidak bersih itu termasuk dari
bagian penyakit yang harus diobati. Pendekatan At-Tibbun Nabawi lebih holistik daripada kedokteran. Kok saya mau bilang kedokteran komplementer langsung mati. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonir. Ketahuilah bahwa At-Tibbun Nabawi pendekatannya jauh lebih holistik daripada kedokteran komplementer. Kedokteran komplementer itu, karena kami juga belajar itu, pendekatannya adalah melihat manusia itu tidak dengan jiwanya, Pak. Makanya dalam satu dekade ini ada namanya polipaliatif. Ada nggak tenaga medis ada hadir nggak? Ada polipaliatif. Itu baru ada. Untuk apa polipaliatif? Ternyata polipaliatif itu digunakan untuk orang-orang yang sakitnya parah, dia down mentalnya, dimotivasi, ya Allah sudah ketinggalan. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, At-Tibbun Nabawi itu kalau dibandingkan dengan ilmu kedokterannya orang Eropa itu seperti langit dan bumi, karena ini pendekatannya wahyu, sehingga sakit itu bukan hanya urusan makanan, tapi urusan jiwa. Dia nggak zikir, dia nggak sholat, dia sakit. Orang yang nggak pakai jilbab itu sakit, orang yang pergi ke dukun itu sakit. Gitu. Sehingga kalau dalam pendekatan Tibbun Nabawi, yang pertama pendekatan kejiwaan, yaitu ketakwaannya dia. Adakah kalau misalkan ada gejala kecemasan yang luar biasa, nggak tenang, ya ruqyah. Dan ternyata benar, reaksi jin nimbrung di situ menggoda dia. Dan tidak 1, 2, 5 orang, puluhan orang yang kita tangani. Ketagihan game, ternyata kita ruqyah, alhamdulillah sembuh, merasa tenang. Dan teman-teman juga banyak pasien ketagihan game ini di ruqyah. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, masalah kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, namanya Riyadhatun Nufus, yaitu olahraganya hati. Walaupun dibahas juga di situ oleh Imam Ibnu Qayyim olahraganya fisik, tapi ada olahraganya hati, zikir, sholat, olahraganya hati, haji, sedekah. Sehingga mereka karena lalai, kan penelitian mengatakan orang ketagihan game, kecanduan gadget itu lalai, maka kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan cara kami, yaitu kita kumpulkan 83 orang itu untuk kita paksa, tanda kutip, pelan-pelan ya, mendekatkan diri pada Allah, sholat jamaah dan lain-lain. Kemudian kalau herbal itu kami pernah menggunakan ini, tapi kita ruqyah, yaitu herbal-herbal yang sifatnya menenangkan. Kami beberapa kali menggunakan kapulaga. Kapulaga itu menenangkan. Dan kapulaga ditumbuk pakai ini ya, bukan ini ya. Ditumbuk, setelah itu diseduh pakai air panas, ditutup ya, agar enggak keluar banyak hasilnya. Setelah itu kita ruqyah, kemudian kita minumkan. Itu lumayan membantu untuk menenangkan. Dan obat-obat herbal-herbal yang menenangkan di kitab At-Tibbun Nabawi bahkan dibahas tentang bahan-bahan makanan yang membantu menenangkan itu. Jadi kompleks. Setiap orang kita diagnosis belum tentu solusinya sama. Sebagaimana ada 3 orang batuk, itu belum tentu penanganannya sama. Bisa jadi yang pertama batuknya itu karena TBC, batuknya karena emfisema, batuknya karena bronkitis. Orang sakit kepala ada 3 orang, itu beda-beda. Bisa jadi karena migrain, karena darah tinggi, atau tanggal tua, kan beda-beda solusinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, karena selama ini kalau orang kebanyakan, insya Allah bukan kita, orang mendengar Tibbun Nabawi lekat dengan herbalis gitu ya. Ketika sholat di sebelahnya orang yang jago bekam, itu bukan bau parfum, tapi bau minyak but-but. Itu agak mengganggu, agak tangannya berminyak dan sebagainya. Biasanya yang melekat adalah itu. Sebelum kita lanjut, tinggal 2 saja. Tinggal 2 penanya, akan saya lempar 1 kepada ayah dan 1 kepada bunda-bunda. Ada pantun.
Biasanya kalau pantun itu kan ada yang jawab. Tahu ya, ayah dan bunda cara menjawab pantun bisa ya. Ustaz tahu ya. Misalnya saya bilang jalan-jalan ke Tanjung Priok, jawabannya gimana Ustaz? Enggak cakep. Oh, Cakep ya. repot ya begini nih. Cakep. Lain saja. Ya Allah. Jalan-jalan ke Tanjung Priok. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya hanya butuh justifikasi ya, ya, karena bahkan istri saya aja tidak mengatakan saya cakep gitu. Enggak, mas, kamu enggak. Yang mengatakan saya cakep tuh hanya dua, Umi dan Nabi saya. Istri saya nggak bilang cakep. Masalah rumah tangga jangan dibawa. Oh, bukan gitu, ada lanjutannya. Oke. Karena saya menikahimu bukan hanya sekedar rupa. Saya tetap ngotot, aku lo ganteng gitu. Saya nggak terima kalau saya tidak dibilang cakep ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Jalan-jalan ke Tanjung Priok, kita lanjutkan yuk. Oke. Silakan pertanyaan penanya yang keempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya. Saya Hilmi, wali santri dari baby kelas. Jadi anak saya masih di bawah usia 3 tahun. Pertanyaan saya, tentu kami selaku orang tua juga tidak ingin anak kami gaptek atau gagal teknologi. Kapan dan momen yang seperti apa yang ideal kami mengenalkan teknologi kepada anak kami? Mohon bisa diberikan pencerahan dari perspektif Islam dan medis. Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus saya Hilmi. Barakallahu fikum. Kapan dan momennya bagaimana? Kapan ya mengenalkan gadget kepada anak-anak? Pendekatan secara Islami dan medis. Baik. Nah, yang pertama adalah kita itu melakukan sesuatu karena kebutuhan. Itu orang iman gitu. Orang beriman selalu gitu, melakukan sesuatu karena butuh. Seandainya sampai usia 12 tahun dia nggak butuh, nggak perlu dikenali. Karena Nabi bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang itu dia bahkan meninggalkan apa yang tidak berguna. Ma la ya'nihi itu bukan perkara yang haram, mubah. Bisa jadi makruh. Perkara mubah tapi tidak dibutuhkan, tidak perlu kita kenalkan. Nah, karena kalau di kami sendiri, yaitu pekerjaan kami juga lekat dengan HP, karena hampir setiap hari kami juga isi materi melalui HP. Mereka melihat itu, maka kami terangkan. Nah, sedini mungkin mereka tidak kita sibukkan dengan HP. Bahkan sudah sepakat saya dengan ibunda yang anak, di HP ini tidak boleh ada game. Game mubah nggak? Mubah, tapi nggak boleh ada game. Dan jangan memperlihatkan ke anak-anak kita main game. Seandainya sempat download. Nah, ketika sempat download ketahuan misalkan, segera hapus dan segera pers ke anak-anak. Enggak, ini kemarin kabut aja, iseng aja. Sekarang hapus, dihapus ya depan anak-anak. Dan anak-anak tahu bahwa ayahnya, ibunya, ketika di hadapan mereka tidak terlalu sibuk dengan HP. Sehingga kalau ditanya kapan momennya yang tepat, kapan mereka butuh. Kalau 2 tahun kemarin ini mungkin butuh. Karena apa? Kelas online. Tapi kalau sudah ambil HP-nya sementara, sudah kelasnya, mereka main HP. Gitu. Karena mereka tidak butuh setelah apa? Setelah kelas online selesai kan tidak butuh. Ya ambil, sudah selesai. Dan kami juga sempat dulu akan sempat TK juga. Karena kalau TK kami TK kan. Kalau setelah TK baru kami sekolahnya sendiri. Sampai persiapan pondok menuju SMP. Itu kami sepakat begitu. Nah, tadi kan di TK sempat ada Zoom. Ya sudah, kalau selesai kan ambil. Sudah selesai. Sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dia akan berpikir, oh ya, saya melakukan sesuatu karena butuh, saya beli sesuatu karena butuh, sehingga mereka akalnya akan sehat. Terutama bagi perempuan, karena perempuan ini coba ini laki-laki dan perempuan kalau beli sesuatu kan asasnya beda. Kalau bapak
di depan kasirnya Maret ini, belanja sekian, ini ada diskon Bapak bisa diambil. Apa itu? Teh, nggak butuh teh, nggak diambil sama bapak-bapak, rata-rata begitu. Nah, tapi ibu-ibu, loh kok beli teh mumpung murah, jadi asasnya sudah mumpung murah. Loh kok beli presto lagi Bu, presto sudah numpuk gitu, unyu, jadi asasnya adalah unyu, lucu gitu. Beli jilbab lagi, jilbab masih banyak, modelnya lucu loh Pak, lucu. Jadi asasnya bukan butuh, terutama anak-anak kecil, anak perempuan yang masih kecil, kita ada. Alhamdulillah, saya khawatir jin, karena saya sering diteror jin. Ini saya perukia soalnya. Mau saya tunjukkan jabriannya jin ngancem-ngancem saya. Masih ada? Nggak takut tapi itu kayak ancamannya anak semut. Maka ketika terutama anak perempuan itu kita harus lebih ekstra mendidik ayah Hilmi dan ayah ibunda sekalian, yaitu bahwa nak lakukan sesuatu karena kamu memang butuh. Kalau nggak butuh nggak usah beli, sehingga dia nanti ketika dewasa, ketika dia punya kemampuan harta, karena kita nggak nyiapkan itu, nanti kalau ketika ke rumahnya dia sudah berumah tangga, ini rak apa? Ini sepatuku loh, ada rak sepatu aja 2, subhanallah. Itu apa dipakai bareng-bareng, satunya di pundak, satunya di sikut dulu. Ya, butuhnya 2, butuhnya 3, gitu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ada yang beli sereal karena ngejar kotaknya. Kenapa beli sereal? Ada hadiah kotaknya. Udah gitu loh. Padahal kotaknya di rumah disimpan, Tupperware ditumpuk. Jangan dipakai, pakai yang lain aja. Jadi dibeli itu nggak boleh dipakai. Tuh. Jadi ini saya kasih tahu ayah dan bunda sekalian. Ada cara untuk membuktikan Tupperware itu asli atau tidak. Caranya ingat pesan ketika kita dibawain Tupperware atau dibawain bekal. Benar Bu, ini serius. Saya tidak lagi bercanda ya. Fokus. Pesannya begini. Ya, jangan hilang Tupperware-nya asli. Ya, dihabiskan Tupperware-nya palsu. Titik fokusnya adalah di Tupperware dan di bekal makanan. Kalau fokusnya adalah bekal makanan, berarti Tupperware-nya palsu. Kalau fokusnya ke Tupperware, berarti Tupperware-nya asli. Masya Allah, terima kasih saya. Ya, dikatakan Tupperware itu meskipun plastik dia pecah, tapi bisa memecahkan keharmonisan keluarga. Akhirnya jokes saya masuk, dari awal tadi baru ini ketawa, enak banget. Terakhir kita tutup satu pertanyaan lagi dari Bunda Iya yang di belakang dari tadi angkat tangan. Monggo silakan. Bisa disebutkan namanya dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Ustaz. Saya wali dari baby class. Pertanyaan saya adalah bagaimana mensounding atau melarang atau mengeluarkan kalimat dari kami yang sebagai orang tua ketika anak kami khususnya melihat orang tuanya yang sedang memegang gadget. Sebenarnya dari kami sudah mencoba untuk menghindari Ustaz. Maksudnya ketika kami membalas WA atau ada sesuatu yang penting, kita menghindar. Cuman terkadang anak kami ya juga melihat ya, begitu Ustaz. Bagaimana sounding yang terbaik untuk anak kami yang masih kecil begini, sedangkan yang saya pahami kalimat tidak atau jangan itu kalau bisa jangan disampaikan kepada anak kami gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan saya baik dari Bunda Anggun, yaitu yang saya tangkap tadi bagaimana sounding, dan kata kunci kedua adalah sebisa mungkin tidak mengatakan tidak. Saya ke poin kedua dulu. Kalau kata-kata tidak itu ada, terus digunakan untuk apa kata-kata tidak? Itu pertanyaan saya. Apakah mutlak tidak boleh mengatakan tidak?
maka kita harus protes siapa sebenarnya penemu kata-kata tidak ya. Kok bisa tidak ini ada? Seharusnya tidak ini tidak ada. Ketika mengatakan tidak ada, pasti menggunakan tidak. Semoga paham maksud saya. Yang kedua, siapa sebenarnya? Coba searching. Yang pencetus larangan kata-kata tidak. Orang Islam kan? Saya ingin tahu. Bukan ya saya? Saya curiga ketika itu muncul, nggak boleh, jangan lari, pelan-pelan saja. Jangan bilang tidak, maka pelan-pelan saja. Biasanya kalau jangan itu nambah. Jadi contohnya bapak-bapak tuh, ojo mancing nyesel. Jangan pulang malam-malam nginep 2 hari. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan bagaimana kita menghina dari kata-kata tidak. Maka berapa ayat yang harus dihilangkan di Al-Quran kalau seandainya tidak boleh mengatakan tidak. Luqmanul Hakim, beliau adalah ahli hikmah, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satu kata-kata beliau, ya bunai la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah syirik kepada Allah. Wala taqrabuz zina, Allah berfirman, jangan dekati zina. Terus kata-katanya diganti apa? Jadi kata-kata tidak itu penting. Ada kata perintah, ada kata-kata larangan. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara men-sounding kepada anak-anak? Gunakanlah bahasa yang mereka pahami, kadar yang mereka pahami. Makanya Nabi bersabda, ini penggalan di dalam Sahih Al-Bukhari, faqdaru qadral jariyah. Kalau engkau bermuamalah dengan anak kecil, terutama perempuan, bermuamalah sesuai kadarnya. Anda bermuamalah dengan anak kecil, jadilah anak kecil. Nabi kayak gitu. Ini majelisnya anak kecil dulu. Baik anak-anakku sekalian, tahukah EMC kuadrat itu tidak terbantu. Karena Nabi memberikan kaidah kepada itu. Alimun nas biqadri ukunihim. Ajari manusia itu sesuai dengan kadarnya. Suruh duduk saya. Alhamdulillah. Sesuai dengan kadar akalnya. Jadilah anak kecil. Makanya tadi saya memperhatikan ketika di ruang transit, salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti anak-anak. Bapak-bapak kalau pulang kerja ke istrinya, assalamualaikum. Pak, saya nggak Pak. Karena sesuai dengan kadarnya. Ibunda Anggur ini profesinya masya Allah, menghadapi anak-anak kecil, pahalanya besar. Insya Allah pahalanya besar. Anda menyayangi anak-anak karena Nabi menyayangi anak-anak. Semoga kita semuanya dijadikan satu di surga Allah Subhanahu wa taala dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka prinsipnya adalah prinsip kasih sayang, bukan urusannya kata-kata jangan atau kata-kata perintah. Prinsipnya kasih sayang. Walaupun tidak dengan kata-kata jangan, tapi di muring-muring yang nggak iso. Gitu. Pelan-pelan saja kok. Loh, kan? Ya. Marahnya sambil bikin astagfirullahaladzim gitu. Istighfar, tapi melontar ini. Sehingga masalahnya bukan di kata-kata jangan, tidak, tapi dengan kasih sayang. Ketemu, Masya Allah, latihan jihad anak. Sudah anaknya sakit Pak, ya nggak apa-apa. Allah menghapus dosamu. Tapi beda, terlepas dari kata-kata jangan dan tidak. Ada ibu-ibu yang saya temui itu jatuh, kenapa nak tembok? Oh nakal temboknya, nakal. Dia ngajari anak untuk menyalahkan benda, tidak koreksi diri. Makanya pelan-pelan nak, jangan kencang-kencang. Sehingga komunikasi kita perlu observasi dengan anak-anak. Yaitu sebagaimana ini sunnah Nabi begitu, seperti anak kecil ketika menghadapi anak kecil. Punggungnya beliau ini loh dijadikan kuda-kudaan sama cucunya, tapi tidak selalu bisa diterima karena kadar kesehatannya beda. Kedetik jangan ya. Nanti malah HNP operasi gara-gara ngamalkan sunnah. Jangan
sesuai kadarnya. Nabi manusia tersehat sepanjang masa karena cuma satu kali sakit, yaitu sakit kepala saja. Ya, itu wallahu a'lam. Masya Allah. Padahal saya nggak ngerasain ibu-ibu begini mic-nya. Tadi Ustaz ngerasain ibu-ibu mic-nya langsung trouble gitu. Baik ayah dan bunda sekalian, dari beberapa pertanyaan ini semuanya menurut saya penting. Dan dari pemaparan Ustaz di awal tadi, semuanya menurut saya penting. Sehingga tidak ada simpulan, karena diserahkan kepada ayah dan bunda sekalian untuk menyimpulkan sendiri. Dan menurut saya semuanya adalah simpulan, seperti itu. Di akhir saya teringat sebuah buku, meskipun isi bukunya itu sedikit mini-mini, judulnya itu asik gitu. Destilasi Alkena. Destilasi Alkena itu dikarang oleh Wiranagara, salah satu stand up comedian. Isinya lucu, tapi beberapa orang itu fokus kepada judulnya. Jadi destilasi Alkena itu misalnya dipisah. Destilasi merupakan pemisahan, sedangkan Alkena itu gugus yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Wiranagara itu mengibaratkan destilasi Alkena itu untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau saya menyambungkan dengan materinya Ustadz pada hari ini, jangan sampai laki-laki dan perempuan yang kalau orang bilang zaman dulu itu kayak perangko itu bisa dilepas, perangko bisa dilepas. Kalau Alkena itu tidak bisa, bahkan di destilasi pun dia tidak bisa terlepas. Jangan sampai anak kita tuh lengketnya kepada gadget sama seperti Alkena, tidak bisa dipisahkan. Ada banyak cara yang bisa memisahkan, bahkan ada banyak cara untuk mengalihkan. Dan kalaupun harus bersentuhan dengan gadget, ada caranya untuk membuat mereka akrab dan baik dengan gadget. Kurang lebih seperti itu. Di akhir ada tambahan, Ustaz, sebagai penutup, disilakan 1 atau 2 menit. Satu anak, satu pintu surga terbuka untuk kita. 10 anak, 10 peluang surga terbuka untuk kita, sekaligus 10 peluang neraka bagi kita. Maka kita pilih, jangan sampai kemudian anak ini menjadikan kita masuk neraka. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatun khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kalau kemudian dikatakan al-mal wal banun, harta dan anak ini hiasan, memang kita senang anak, senang harta, senang cuan, ini hiasan. Tapi upayakan hiasan ini memasukkan kita ke surga. Kalau anak dan harta, kalau harta dan anak tidak bisa memasukkan kita ke surga, mending kita nggak memiliki dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya, dan terima kasih kepada ayah dan bunda atas fokusnya dan partisipasinya pada hari ini. Pada dasarnya dalam sebuah kebaikan, ketika ada 1000 orang yang berbuat dalam kebaikan, pastikan kita ada di dalamnya. Ketika ada 100 orang yang berbuat dalam kebaikan, pastikan kita ada di dalamnya. Dan ketika ada 10 orang yang berbuat dalam kebaikan, pastikan kita ada di dalamnya. Dan kalaupun hanya tersisa 1 orang yang berbuat dalam kebaikan, pastikan itu adalah kita, pun dengan mendidik anak-anak kita nantinya, baik yang sudah kecil, dewasa, berapapun umurnya. Karena saya pun sampai sekarang masih menjadi anak, pun dengan ayah dan bunda sekalian. Ketika hidup maka hidupilah, ketika gerak maka geraklah, dan ketika mendidik maka mendidiklah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari moderator undur diri, akan diserahkan kepada MC setelah ini. Kami akhiri, nur wal qalam yang maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.